Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Ia memanggil 2 orang dari antaranya dan menyuruh mereka bertanya kepada Tuhan. Engkaukah yang akan datang itu? Atau haruskah kami menantikan seorang lain? Ketika kedua orang itu sampai kepada Yesus, mereka berkata, Yohanes Pembaptis menyuruh kami bertanya kepadamu, engkaukah yang akan datang itu? Atau haruskah kami menantikan seorang lain? pada saat itu Yesus menyembuhkan banyak orang dari segala penyakit dan penderitaan dan dari roh-roh jahat, dan ia mengaruniakan penglihatan kepada banyak orang buta. Dan Yesus menjawab mereka, Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu lihat dan kamu dengar. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak Aku. Demikianlah Injil Tuhan. Kembali pada Kristus. Renungan oleh Romo Didik Prihartono Okaro. Sahabat Cafe Rohani yang terkasih, sebagian besar bahkan setiap orang pasti pernah mengalami kesulitan atau masalah dalam hidupnya. Entah itu berupa masalah ekonomi, kesehatan, bisnis, atau bahkan yang berhubungan dengan iman. Dalam menghadapi permasalahan itu, tentu setiap orang punya cara yang berbeda untuk menyelesaikannya. Seperti dalam Injil tadi, Yohanes mengalami keraguan akan semua berita yang telah ia dengar tentang Yesus. Karena itu, ia mengirim 2 orang muridnya untuk bertanya secara langsung, siapakah Yesus itu sebenarnya? Menjawab pertanyaan kedua murid Yohanes itu, Yesus mengutip sabda Tuhan yang telah disampaikan oleh Nabi Yesaya tentang tanda-tanda kehadiran Allah. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Secara sederhana, Yesus telah mengungkapkan bahwa Ia adalah Allah yang telah datang ke dunia. Karena itu, di akhir Injil tadi Yesus bersabda, "Berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak Aku." Satu pesan sederhana yang bisa kita renungkan dari Injil hari ini adalah kesadaran yang besar dari setiap pengikut Kristus. Artinya, suatu kesadaran yang nyata dalam tindakan bahwa yang diikuti dan diimaninya itu adalah benar-benar Allah yang hidup, pernah menjadi manusia dan tinggal bersama kita di dunia ini. Sehingga bukan sekadar kesadaran iman yang tinggal dalam hati dan pikiran tanpa ada suatu tindakan yang nyata. Karena hanya melalui tindakan itulah terungkap semua yang diimaninya. Kalau kita benar-benar mengimani Kristus ketika dihadapkan pada berbagai permasalahan hidup, maka hanya Kristuslah satu-satunya jawaban dan solusi yang harus diambilnya. Bukan diri sendiri atau bahkan mencari jawaban dari yang lain. Karena itulah, sahabat Cafe Rohani yang terkasih, sebenarnya lewat Injil hari ini kita diajak untuk kembali pada Kristus. Bukan hanya dalam iman, tapi juga dalam tindakan nyata. Selamat menikmati menu hari ini. Renungan juga bisa Anda baca selengkapnya di Cafe Rohani edisi bulan ini. Dengarkan juga renungan ini di radio.karmelindomedia.com.